Selamat pagi pemirsa, kembali di 811 Show. Kali ini bersama saya Chandra Dewi. Kita memasuki segmen dialog kesehatan dan kita masih membicarakan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Namun kita berfokus mengenai kesiapan fasilitas kesehatan dalam menyongsong JKN di 2014 nanti. Apakah nanti kesiapannya akan ada penambahan fasilitas layanan kesehatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya? Akan kita bahas bersama saya telah hadir Bapak Dr. Sutoto MKes, Ketua Umum Persi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Pak Sutoto, terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Chandra. Oke, sebelum kita bicara kesiapan, Pak, sebenarnya kondisi dari fasilitas layanan kesehatan di Indonesia bagaimana sih sekarang, Pak? Sekarang ini jumlah rumah sakit seluruh Indonesia mencapai 2.132 rumah sakit. Perkembangan selama 4 tahun terakhir sangat cepat perkembangannya karena tahun 2009 itu jumlahnya baru sekitar 1.323. Jadi ada perkembangan rumah sakit baru yang didirikan. Oke, jadi meskipun perkembangannya masih terus ya Pak ya, tapi sebenarnya sudah tersebar secara merata tidak Pak? Kita menyoroti barangkali yang di daerah-daerah terpencil ya Pak ya, bagaimana kondisinya? Iya. Memang dari sejumlah rumah sakit itu, sebagian besar berada di Jawa dan Sumatera. Hampir 50% di Jawa, 25% di Sumatera. Tetapi memang kebutuhan rumah sakit itu persebarannya sesuai dengan persebaran penduduk. Kita tahu kan penduduk yang terbanyak di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Tapi kiranya biasanya kan ada berbagai kendala Pak untuk paling tidak untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil ya Pak ya, sehingga masih belum cukup merata. Biasanya kendalanya di mana sih Pak? Ya, saya kira karena ada daerah-daerah yang seperti di daerah Indonesia Timur itu penduduknya kan tidak terlalu padat, sementara daerahnya luas. Sehingga sebagian daerah Indonesia Timur itu hanya dilayani oleh rumah sakit pemerintah. Ya. Karena kalau swasta mau membuat rumah sakit di daerah yang penduduknya cuma sedikit, nanti jangkauan pelayanannya kepada masyarakat kan sangat sedikit. Oke, tapi kan intinya untuk JKN di 2014 dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat ini Pak. Sudah memadaikah, sudah siapkah, kesiapannya bagaimana? Ya, kesiapan kalau dari jumlah ya, saya kira ya itu masih ada perlu penambahan jumlah rumah sakit ya. Karena nanti di era Jaminan Kesehatan Nasional itu seluruh warga negara kan wajib menjadi anggota BPJS. Yang mana seluruh warga negara sekarang 237 juta itu punya akses, kalau sakit semua punya akses untuk berobat ke rumah sakit. Sehingga jumlah rumah sakit yang sudah bertambah banyak itu pun masih diperlukan penambahan lagi. Ya. Itu paling tidak sekarang tempat tidur yang tersedia di rumah sakit sekitar 200 ribuan. Kalau standarnya WHO itu 1 dibanding 1000, maka paling tidak kita harus punya 250 sampai 300 ribu. Oke, masih berkurang sedikit ya Pak ya? Masih ada, tetapi saya kira tidak begitu tahun 2014 terus langsung kebutuhan itu langsung melonjak seperti itu. Pasti ada tahapan-tahapannya. Oke, nah untuk menjelang 2014 ada tidak barangkali uji kesiapan untuk layanan-layanan fasilitas kesehatan di daerah-daerah Pak? Kalau untuk di pusat barangkali sudah insya Allah siap ya Pak ya? Iya, mungkin yang masih perlu penambahan itu khususnya daerah-daerah Indonesia Timur, di mana jumlah rumah sakitnya masih kurang. Tetapi tadi masalahnya persebaran penduduk di sana juga lebih sedikit, sehingga untuk daerah-daerah Indonesia Timur itu seyogianya tidak tidak dibiarkan begitu saja, tapi harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk membangunnya gitu. Tetapi kalau untuk Pulau Jawa saya kira sudah tercukupi, termasuk juga Sumatera gitu. Sebenarnya nanti untuk implementasi JKN-nya sendiri Pak, itu ada fasilitas kesehatannya yang bisa digunakan hanya milik pemerintah saja, atau untuk swasta pun bisa dipergunakan? Ya, berdasarkan Perpres 12 tahun 2013, itu BPJS
itu dapat bekerja sama dengan swasta dan pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu wajib. Tapi kalau swasta dapat digandeng itu. Jadi dari swasta pun, rumah sakit swasta pun ya banyak sekali yang berminat untuk ikut memberikan pelayanan BPJS itu. Oke, bagaimana kebutuhannya apalagi nanti kita akan bahas setelah break ini ya Pak ya. Kami akan kembali pemirsa setelah pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami di 811 Show. Didukung oleh saat ini sekitar 90 juta jiwa penduduk Indonesia hidup tanpa memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional yang akan dimulai secara bertahap 1 Januari 2014. Prinsipnya gotong royong, yang mampu menolong yang kurang mampu. Ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, demi Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami di 811 Show dan kita masih berada di segmen Dialog Kesehatan dengan tema kesiapan fasilitas kesehatan menyongsong JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Pak Sutoto ini berbicara mengenai dari kesiapan fasilitas kesehatannya ini Pak untuk menyongsong JKN di 2014 ya Pak ya. Kesiapan dari rumah sakitnya sendiri bagaimana? Ya, bicara kesiapan mesti bicara bahwa di nanti era Jaminan Kesehatan Nasional 2014 itu ada perubahan sistem, khususnya pola pembiayaan. Nah, pola pembiayaan dimanapun di dunia kalau sudah memakai universal health coverage itu memakai sistem diagnostic related group yang di Indonesia disebut INA-CBGs. Nah, bicara kesiapan mesti melihat juga apakah rumah sakit sudah berpengalaman dengan sistem INA-CBGs ini yang tadi diagnosis related group. Sekarang ini INA-CBG sudah diterapkan ya hampir 6 tahun ya, khususnya untuk rumah sakit pemerintah dan beberapa rumah sakit nirlaba. Jadi data yang kita lihat di Kementerian Kesehatan itu ternyata yang sudah memakai sistem INA-CBGs ini kurang lebih 1.262 rumah sakit dari 2.132 tadi. Ya, jadi sudah ada 50% yang sudah terbiasa dengan sistem itu. Kalau ada yang artinya dia akan begitu sangat siap gitu. Tetapi masih ada yang belum siap. Nah, mengenai ada beberapa rumah sakit barangkali yang belum siap Pak, dan barangkali juga ada yang beranggapan bahwa nantinya rumah sakit ini bisa rugi. Itu benar tidak sih Pak? Apa mereka ada kesalahan kesiapan atau bagaimana biasanya? Kalau yang sudah siap saya kira tidak ya, tetapi bagi yang belum siap bisa jadi dia akan mengalami kerugian karena sistem INA-CBGs itu ada persyaratan yaitu rumah sakit harus melakukan kendali mutu dan kendali biaya. Nah, rumah sakit harus mulai mengendalikan itu. Jadi asuhan pasien di rumah sakit sekarang ini dengan sistem pembiayaan fee for service itu asuhan pasien sepenuhnya di tangan dokter. Sehingga yang menetapkan berapa obat apa yang mau dipakai, kemudian laboratorium penunjang apa yang mau digunakan itu sepenuhnya di tangan dokter. Dan kalau pada di dokter yang pertama ya Pak ya, itu yang nanti akan ini yang lama. Ya, nanti kalau INA-CBGs tidak begitu. Itu di tangan rumah sakit harus membuat standar yang disebut dengan pedoman praktek klinik, termasuk juga ada clinical pathway, membuat juga kalau tidak ada memakai protokol atau itu standar kualitinya dibakukan di situ. Jadi dibakukan di situ sehingga dokter harus mengikuti standar itu. Kalau dulu tidak. Nah, itulah ini perbedaan mendasar kendali ya, Pak, mutu ya? dan biayanya di situ harus dokter harus bekerja sesuai dengan standar-standar yang sudah dibakukan. Pak Sutoto rupanya sudah ada penelpon, langsung kita sapa. Selamat pagi Ibu Kori. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu Kori dari Medan, langsung pertanyaan Bu. Langsung. Baik, kepada Pak Menteri. Pak Sutoto Pak. Ibu. Saya
mempunyai rumah sakit Vina Estetika di Medan. Yang kita telah menyiapkan rumah sakit swasta ya Pak, telah mempersiapkan radioterapi Linex. Tetapi yang tidak saya begitu mengerti, justru begitu banyak yang daftar tunggu sampai 3 bulan di rumah sakit pemerintah, yaitu rumah sakit Adam Malik untuk Jamkesmas. Sementara kalau kita layani untuk Jamkesmas hanya dananya 50% yang dibayarkan Pak, dari rumah sakit pemerintah. Dan juga seperti Askes juga begitu banyak yang daftar tunggunya, yang begitu banyak mesti dilayani, tapi Askes sendiri, Askes pemerintah ya, pegawai negeri, tapi tidak bisa kami layani gitu Pak. Baik. Jadi pertanyaan saya, kenapa begitu jauh perbedaan pelayanan untuk Jamkesmas untuk rumah sakit swasta sampai 50%, hanya 50% yang dibayarkan, sementara rumah sakit Adam Malik, rumah sakit pemerintah dibayarkan full seperti tertera di dalam peraturan Jamkesmas Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kori, Pak Sutoto, namun kita harus break dulu sejenak ya. Kita akan jawab setelah pariwara berikut ini. Kami akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Metro TV. Didukung oleh Saat ini, sekitar 90 juta jiwa penduduk Indonesia hidup tanpa memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang akan dimulai secara bertahap 1 Januari 2014. Prinsipnya gotong royong, yang mampu menolong yang kurang mampu. Ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, demi Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih, kembali bersama kami di 811 Show dan masih di segmen Dialog Kesehatan dengan tema kita kesiapan fasilitas kesehatan menyongsong JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Langsung saja kita menjawab pertanyaan dari Ibu Kori nih Pak Sutoto ya, mengenai bagaimana sih penggantian biaya rumah sakit swasta yang katanya Ibu Kori kok hanya 50%. Iya, ini keluhan dari rumah sakit yang belum memahami model inasi bijis. Jadi kita tahu memang model inasi bijis ini masih perlu penyempurnaan. Kita lihat kelemahannya seperti misalnya ya tadi beda kelas rumah sakit kan ada A, B, C, D ya. Beda kelas itu beda tarifnya walaupun tindakannya sama. Jadi kalau tadi tempatnya Bu Kori ini dia punya linear accelerator atau LINAC, di Adam Malik punya LINAC, Adam Malik itu kelas A. Ya. Sementara kita nggak tahu Bu Kori ini kelas apa ini. Kalau kelas C atau kelas B berarti dia berbeda tarifnya. Ya. Memang sistemnya begitu. Oleh karena itu Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia mengusulkan juga agar perbedaan kelas yang senjangnya agak besar itu dikurangi. Ya, yang pertama itu sehingga nanti beda kelas ya kesenjangannya tidak terlalu besar. Untuk menghindari supaya tidak terjadi kesalahpahaman lagi nih Pak, supaya lebih jelas sistemnya. Dari organisasi, dari Persis sendiri, apakah ada barangkali penyuluhan ataupun himbauan kepada anggota-anggotanya untuk paling tidak lebih supaya mereka lebih memahami bagaimana tepat nanti sekali. JKN. Jadi Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia sudah sejak 3 tahun yang lalu mengadakan seminar-seminar yang kemudian arahnya untuk bagaimana rumah sakit mempersiapkan nanti era BPJS. Bahkan nanti November ada seminar nasional yang dihadiri oleh seluruh rumah sakit seluruh Indonesia. Ya, itu setiap tahun kita adakan. Temanya masih sama, bagaimana kesiapan rumah sakit menghadapi implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di tahun 2014. Jadi nanti akan diminta bicara dari rumah sakit kelas A, B pendidikan, B, C, D, itu diminta bicara bagaimana kesiapan masing-masing sehingga rumah sakit dapat memperoleh pembelajaran. Di samping itu juga Persi mengadakan workshop tentang inasi bijis. Jadi rumah sakitnya Bu Kori bisa mengikuti workshop untuk supaya tahu persis bagaimana sih inasi bijis itu sehingga masalah pola pembiayaan dengan inasi bijis ini yang muncul dari rumah sakit nanti dapat diatasi oleh rumah sakit. Karena berbeda dengan
model fee for service. Oke, saya ingin menyoroti itu tadi kan Ibu Kori penanya yang tadi itu berasal dari klinik estetika ya Pak ya. Sebenarnya jika kita nantinya jaminan kesehatan nasional JKN 2014 itu manfaat yang boleh dan tidak boleh itu kemana ya? Cakupannya kemana? Dari Iya. klinik estetika emangnya Kalau akan diganti itu berdasarkan Pak? undang-undang yang di-cover oleh BPJS adalah pelayanan kesehatan dasar. Tapi kalau estetika tidak ya. Nah, kalau sudah menyebut pakai klinik estetika nanti itu membuat mancung hidung atau kemudian meratakan gigi dan lain sebagainya, ini tidak masuk, bukan kesehatan dasar itu. Oke. Iya. Nah, seyogianya ini rumah sakitnya Bu Kori ini harus jelas itu. Rumah sakit umum atau estetika. Oh, oke. Nah, iya. Itu Ya, yang kalau harus lebih estetika dipahami saja ya, Pak. pasti nanti linear accelerator-nya juga dipertanyakan itu. Oke. Ya. Ini Tetapi kalau barangkali- rumah sakit umum dengan ada linear accelerator, LINAC ini ada di pelayanan tersier. Jadi nanti di BPJS kan ada plan primer, sekunder, tersier ya. Yang sekunder itu di kelas D, C gitu. Yang tersier di B pendidikan sama A gitu. Nah, ini rumah sakit ini kelas apa nih? Oke. Ya, kalau rumah sakit umum kelas apa? Dan beda kelas, beda tarif. Nah, ini yang oleh Persi sedang mengusulkan ke National Cosmic Center agar beda tarif itu jangan terlalu mencolok. Ya, artinya yang kelas A sudah tinggi, jangan diturunin, tapi yang kelas D, C, B non pendidikan yang rendah yang dinaikin. Oke. Sebab kalau kemudian Yang udah bedanya di atas diturunin, yang di atas nanti diprotes diturunin ya, ya, Pak, ya? nanti rumah sakit akan terus terang saja kita pasti protes itu ya, Oke. karena tarif inasi biji belum sepenuhnya mengakomodir Ya. kebutuhan-kebutuhan rumah sakit. Sebab Oke. ini terjadi juga di banyak negara. Kalau pertama kali implementasi BPJS mesti ada sedikit permasalahan-permasalahan. Tapi tidak apa-apa. Paling tidak ini langkah pertama untuk Indonesia ya Iya. Pak ya. Terima kasih Pak Sutoto Iya. atas waktunya. Perbincangannya sangat menarik dan bermanfaat bagi masyarakat. Sama-sama, Sandra. Dan pemirsa tentunya 811 Show akan kembali dengan informasi-informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Metro TV.